Sudah terlihat jelas apresiasi seni, materi hari ini atau tema hari ini, kita akan melakukan workshop penulisan apresiasi seni. Untuk itu saya ingin mendata sedikit ya, sedikit mendata. Saya lebarkan. Oke, dari sekian banyak dari peserta yang sudah hadir, berapa yang memilih seni sastra atau literatur? Raise hand aja, raise hand. Siapa yang memilih seni sastra? Tony satu. Thomas Apriyadi satu. Seni sastra? Ahmad Siroj. Siapa lagi yang memilih seni sastra? 2 orang partisipan. Hanya 2 yang sastra, yang menyiapkan seni sastra. Sastra itu macam-macam ya, dari puisi, novel, bahkan 3 hafsal atau drama, cerpen. Siapa yang seni sastra? Hanya 3, 4 Hansen yang menyiapkan materi seni sastra. Oke, ya katakan nanti kita akan lihat lagi berikutnya. Minimal ada pesertanya di masing-masing. Saya takutnya di masing-masing cabang ini ada yang kosong. Jadi saya puyeng juga ini. Oke, silakan turunkan tangannya. Kemudian yang performing art itu dari musik, film, teater. Silakan raise hand. Saya identifikasi dulu berapa orang yang melakukan ingin 1, 2, 3, 4. Biasanya banyak. Wow, berapa orang? 7 orang raise hand. Movie semoga ada K-pop drakornya, Polisten yang akan mendampingi secara mendalam. Enggak dalam banget lah. Jadi ada 7 partisipan. Oke. Fine art dari lukisan, sculpture. Nah, ini sisa tadi apa yang fine art, lukisan, patung, ada 2, 3. Oke, minimal gini pemikirannya, bahwa setiap cabang itu punya punya perwakilan dari masing-masing mahasiswa yang ada di sini. Itu penting buat saya karena kita akan benar-benar mencoba melihat mendalam nanti. Silakan diturunkan tangannya. Ada 2 yang masih kecantol. Terima kasih. Lalu apa yang mesti kita lakukan dari itu? Jadi ada kelompok A, B, C. Saya lupa ganti warnanya lagi, ini sama B dan C. Ada kelompok A, B, C. Tolong diperhatikan benar ya, kelompoknya, temannya, dan segala macam. Lalu apa yang coba kita lakukan adalah kita mencoba menggunakan diagram ini. Diagram ini sebenarnya membagi 2 secara garis besar pemikiran. Ada yang berdasarkan sensory perception, yang namanya kemudian dinamai kita melakukan sensory codingnya. Ini lebih kepada personal sih, persepsi personal ketika melihat sesuatu karya seni itu personalnya gimana. Kemudian yang bagian kedua adalah cognitive coding. Saya memahaminya adalah ini adalah pengetahuan. Jadi ada teorinya, ada landasannya ketika kita melakukan apresiasi, kita melakukan penilaian. Memori di sini saya letakkan atau saya definisikan sebagai pengetahuan yang sebenarnya sudah kalian lakukan di awal. Jadi mendefinisikan estetika itu apa, kemudian perkembangan, yang tugas kedua perkembangan seni itu bagaimana masing-masing. Jadi ada 2 hal yang akan kita coba lakukan.
Jadi yang pertama sensory coding individu, masing-masing dari kalian akan mengamati seni yang kalian pilih nanti. Apa yang muncul di benak kalian secara personal, itu kemudian disampaikan. Itu secara individu. Yang kedua, secara berkelompok, sesuai dengan kelompok seninya tadi. Kalian silakan nanti ngobrol secara berkelompok, diskusi, sepakati indikator estetika yang bagaimana yang akan digunakan untuk memberi penilaian objektif seni yang dibahas. Kemudian gimana sih caranya? Kenyataannya atau istilahnya metode, tapi sebenarnya caranya bagaimana sih? Menurut kalian sendiri, apa apa? Menurut kelompok, apa yang mesti dilakukan di awal dulu untuk membedah atau untuk melakukan penilaian karya ini secara berkelompok. Nah, teknisnya adalah kalian masing-masing suaranya terputus-putus ya. Yang lain terdengar jelas apa enggak? Saya jelas aja, Pak. Oke. Siti Aisyah masalah Iya, sinyal. berarti iya. Gak apa-apa, ini karena sudah direkam. Jadi sepakati dalam kelompok tersebut ada 3 kelompok sesuai dengan cabang. Kalian memilih 3. Kan kemarin saya minta untuk kalian mengumpulkan. Jadi sepakati dulu dari yang sudah ada kalian kumpulkan, sepakati 3 jenis karya seni dari masing-masing seni. Umpamanya seni musik, oke, lagu apa saja 3 jenis. Atau sorry, kok ngomongnya seni musik. Seni pertunjukan, bisa musik, bisa film, dan segala macam bisa. Atau dalam satu jenis seni, yaitu seni musik 3 lagu. Atau di fine art bisa ada patung, ada lukis, atau semuanya fokus ke patung. Di sastra juga gitu, ada novel, ada puisi, mau dicampur, ada novelnya, ada puisi, ada cerpennya, silakan. Yang penting adalah kami meminta ada 3 jenis karya di masing-masing kelompok sesuai dengan cabang seni tadi. Lalu tiap-tiap individu mencoba menyampaikan persepsi personalnya. Apa sih yang muncul di situ dari masing-masing karya seni? Persepsi itu bisa benar-benar fokus ke satu jenis karya, atau kalian coba membandingkan ketiga jenis itu. Persilakan, ini namanya personal, ya terserah kalian mau melakukannya seperti apa. Nah, yang secara berkelompok adalah kalian mencoba melakukan apresiasi berdasarkan indikator yang telah disepakati tadi. Gitu. Jadi teknisnya begitu. Oke. Penyampaiannya kayaknya ini enggak usah dulu deh. Gitu. Sementara ini yang bisa saya sampaikan dulu sebentar sebelum kalian akan melakukan. Ada pertanyaan dulu. Bisa paham maksudnya? Jadi teknisnya kalian berkelompok nanti memilih 3 jenis, kemudian secara berkelompok juga kalian menyepakati yang mau saya nilai itu masuk dalam pengertian atau masuk dalam pengertian estetikanya siapa. Lalu caranya bagaimana sih untuk menilainya? Ini yang saya berkelompok, yang personal nggak ada masalah kan, masing-masing personal silakan mengungkapkan persepsinya masing-masing ketika melihat, mendengarkan dan segala macam. Yang berkelompok yang ini tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau nggak ada, teknisnya adalah saya stop share, nanti saya start. Sip, ada masalah nggak? Tadi si Raj mau nanya, Pak. Si Gimana? Raj. Siap. Gimana? Dilempar dong. Nanya apa, Raj? Untuk yang penentuan indikator estetika, Pak. Ya, itu Ya. maksudnya gimana, Pak ya?
Gini, estetika di masing-masing seni itu kan punya pemahaman atau punya definisi sendiri-sendiri ya. Yang kalau yang biasa dikumpulkan berdasarkan filsuf dan segala macam itu kan biasanya ke bentuk, ke lukisan dan segala macam. Nah, kemarin di tugas 2 kalian kan mengumpulkan definisi dan perkembangan seni sastra itu bagaimana. Nah, itu yang kalian ambil. Ini sih sudah benar gaya bahasa, kemudian genre, ini lebih melihat mengidentifikasi karya sastranya. Cuman kan mungkin bisa kayak bagaimana sih plotnya karya sastra itu. Itu kalau novel atau cerpen. Bagaimana karakter dari tokoh di cerpen atau novel. Kemudian kalau puisi itu kan ada yang disebut irama puisi itu bagaimana dan segala macam. Kembali lagi kayak sajak itu apakah pakai sajak kayak Gurindam 12 yang AB atau memang puisi yang lebih modern. Di situ kan ada yang suasana dan segala macam. Jujur saya tidak terlalu paham ini, itu kenapa kalian bisa explore lebih lanjut. Jadi kita sama-sama bisa belajar. Itu. Kemudian juga ada seni sastra puisi tapi modelnya puisi bentuk. Itu kan juga seru itu sebenarnya. Bisa kalian coba googling seni puisi bentuk. Itu yang dikejar bukan pada estetika suara yang dihasilkan, tapi justru bentuknya. Permainan huruf, permainan kata dan segala macam. Itu sih. Kalau yang di sini masih jujur ini masih bukan indikator, identifikasi. Jadi coba lebih dalam lagi plotnya bagaimana, apa sih itu plot, apa itu retorika, gitu. Ada lagi tanyakan? Yang Pak, berarti buat yang dicari kali ini tuh lebih subjektif juga nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Memang subjektif, yang diharapkan secara berkelompok adalah subjektif. Jadi intinya adalah di diagram besar itu kita coba melihat satu di sisi subjektifnya yang secara berkelompok dan satunya adalah personal yang objektif kita. Sorry, kebalik. Yang personal adalah subjektif kita, yang kelompok adalah objektif. Perkara nanti subjektif. Yang perkara nanti berkelompok itu masih ya karena kita juga sama-sama belajar ya. Benar atau enggak ya nggak masalah gitu. Coba aja dulu. Nanti ini kan masih makanya judulnya workshop. Ini kita coba. Kemudian nanti mungkin ada beberapa dari rekan kalian yang lebih punya pengalaman atau lebih punya pengetahuan bisa ditambahkan. Jadi malam ini nggak final. Malam ini coba dulu. Nanti minggu depan baru kita paparan yang finalnya. Baik, gitu. Gitu. Mungkin ada lagi? Cukupkah? Kalau enggak saya pindah soalnya. Oke, saya pindah ke tempat lain. Terima kasih ya. Lanjut, silakan lanjut. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Gimana perkembangan? Kalau di sini tadi baru milih seni apa yang mau kita apresiasi. Tapi buat karyanya kita masih mau milih lagi. Oke. Sip. Nggak apa-apa. Gitu. Kita mungkin sekitar jam 8 ya, kita balik ke main room supaya silakan paparan atau menjelaskan apa aja yang sudah didapat dari diskusi ini ya. Baik, Pak. Kalian bisa share screen nggak sih? Bisa kan masing-masing dari kalian? Coba aja. Oke, tak pindah ruang ya. Oke, Pak. Yoi. Nah, kata Pak Ju, jam 8 aja balik ke main room. Gak apa-apa, tenang. Cuman ego ini di sini.
Oke, udah itu, udah apa? Dapat minimal karyanya apa aja? Apalagi masih diskusi? Masih diskusi, Pak. Masih diskusi, Pak. Nggak apa-apa. Kalian macam-macam kan, ada yang menentukan apa itunya dulu, karyanya dulu. Kemudian nanti kira-kira mau dinilai secara gimana? Silakan rundingkan. Ada kesulitan nggak kira-kira atau kebingungan? Belum, Pak. Oke. Kalau nanti ada Untuk Pak, untuk kayak konteks apresiasi gitu Pak. Boleh nggak saya bawa tentang latar belakang lukisan? nggak apa-apa, latar belakang lukisan, kemudian konteks waktunya dan segala macam, itu justru kalian masukkan sebagai indikator penilaian. Jadi sebuah lukisan itu kan tidak muncul tiba-tiba, kan ada keresahan yang mau disampaikan si seniman. Gitu. Gimana Dea? Terus juga kayak narasi yang dibawa si pelukis gitu Pak, kayak saya pernah nonton acara tentang pelukisan dari si Van Gogh gitu Pak, dan Van Gogh yang katanya lukisan punya Vincent Van Gogh. Iya. Katanya itu lukisannya itu mahal karena atau bernilai seni tinggi gara-gara dia itu punya narasi dari lukisan itu kayak ditumpuk-tumpuk karena si Van Gogh itu nggak sanggup beli kanvas baru gitu Pak. Jadi orang itu melihatnya kayak punya nilainya tersendiri gitu, sama lukisan dari si Van Gogh ini. Ya itu cerita Van Gogh Yep. itu kan berarti secara garis besar dia punya narasi ya. Jadi itu juga yang jadi penting di sebuah seni lukis makanya. Apakah narasinya, apa cerita di balik lukisan itu yang bikin mahal kan itu kadang. Apalagi kemudian kan kalau lihat bicara tentang Van Gogh itu kan ada Van Gogh from China itu yang dia benar-benar mereplika apa yang dilukis Van Gogh. Kemiripannya luar biasa, tapi kan narasinya beda, nilai jualnya jadi beda banget. Itu yang bisa dieksplor sebagai indikator penilaian gitu. Silakan dimasukkan aja nanti. Begitu, ya. Jangan muncul kah? Siap, Pak. Sip. Tenang Siti Aisyah, tenang. Nggak usah marah-marah. Biasa, Pak. Oke, kalau ada masalah saya tinggal ya. Silakan lanjut diskusinya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nanti jam 8 lah ya. Silakan balik ya. Siap, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Silakan dari seni apa dulu ini? Si Ros tadi literatur ya. Sastra ya. Pak. Oke, silakan. Apa yang didapat dari diskusi kelompok tadi? Langsung sampaikan aja Pak, perlu share screen Pak? Kalau ada yang bisa di share screen. Iya. Komentari. Coba aja dulu, bisa nggak? Sebentar dulu Pak. Nggak apa-apa, masih berantakan juga nggak masalah. Yang penting kan progresnya apa sih yang sudah kalian lakukan secara berkelompok tadi. Oke, sip. Silakan Siraj. Ada operator, ada penyanyi tunggalnya tuh. Dari mana Jal? Dari puisi atau dari yang tadi indikator? Nggak apa-apa, puisi dulu boleh. Dari puisi dulu.
Nggak usah Ini- dibacakan puisinya, cuman karyanya siapa. Oh ya, Kalau mau bacakan ya nggak apa-apa juga sih. malu Pak, jangan. Silakan. Ya, yang pertama ini kita ngambil dari beberapa karya yang udah dikumpulin tadi. Itu pertama itu Lebur, dibuat tahun 2016. Ini karya Arnita Tarsa, sarjana pendidikan. Yang kedua ini cukup terkenal. Ini karyanya Pak Sapardi almarhum Djoko Damono. Ini Aku Ingin, ditulis pada tahun 1989. Lalu yang ketiga ini ada karya dari Pak Taufik Ismail berjudul Karangan Bunga tahun 1996. Ini karangan bunga ini tentang keresahan beliau akan kejadian Oke, itu nanti dulu. Ya. Oke. Oke. Itu nanti itu udah masuk ke identifikasi dan indikator. Yang mau saya tanyakan awal dulu adalah apa dasar pemilihan ketiga hal ini? Tebak-tebak buah manggis atau gimana? Gak apa, ada yang bisa Oke, Pak. kelompok, ada yang bisa jawab atau sih mau juru bicaranya? Oke, kalau misalnya dari yang Pak Sapardi ini, aku pribadi sih cukup suka dengan karya beliau yang ini Aku Ingin, karena di SMA pun pernah membawakan musikalisasi puisi dengan menggunakan karya ini yang Aku Ingin. Terus? Mungkin dari aku itu, mungkin Afjal tuh pilihan karyanya yang lain. Kalau saya itu yang Lebur itu saya pilih karena dari puisi itu menggambarkan seorang guru, seorang murid yang seorang murid yang menghargai jasa gurunya gitu, Pak. Oke. Yap. Lanjut yang Karangan Bunga. Kenapa kira-kira? Nah, kalau untuk Karangan Bunga itu mungkin konteksnya agak beda Pak ya. Jadi mungkin pas baca sama kejadian aslinya itu berbeda gitu pandangannya. Iya, mungkin itu sih yang bikin menarik adalah persepsi penulis atau ya yang membuat tulisan ini, karya puisi ini dengan pembaca itu mungkin agak sedikit beda haluan gitu Pak. Beda pemikiran. Ini tolong dicek benar ya, apakah 96 benar nulisnya? Ya. Taufik Ismail itu sangat peka terhadap keadaan. Kalau sekilas sih, kayaknya 96 tidak ada kejadian khusus gitu. Mungkin saya yang salah, saya nggak tahu. Oke, itu catatan. Oke, sekarang indikatornya apa? Yang coba. Indikator gaya bahasa. Oke, yes. Silakan dijelaskan. Silakan Siraj. Jubir ini, ya. Jubir sastra. Untuk ini ke indikator tadi, setelah nanya ke Pak Jo dan juga Bu Listen, ini yang pertama itu ada penilaian secara subjektif mungkin ya. Gaya bahasa yang pertama ini mencakup keseluruhan, terus juga ada genrenya, terus ada tema. Nah, untuk puisi di sini indikator yang pertama itu mungkin langsung ke sekalian urutannya aja, Jal. Nah, untuk puisi ini yang pertama itu relate ya. Biasanya sih kalau misalnya ngelihat puisi itu apa yang dekat biasanya akan kita cari puisi yang misalnya entah itu kalau kita galau misalnya nyari puisi-puisi tentang romance. Nah, itu hal yang pertama biasanya dicari adalah tentang itu. Nah, yang kedua kaya makna. Nah, kaya makna di sini biasanya setelah ada relate, puisi-puisi yang kaya akan makna cenderung akan mudah diingat gitu, akan lebih melekat pas dibaca ataupun kayak pas
Rima di sini sebenarnya kan kalau saya pribadi cenderung suka puisi-puisi yang berima gitu Pak. Lebih enak dibaca, terus juga kalau misalnya disampaikan juga lebih enak gitu. Cuman ada juga beberapa puisi yang emang tidak berima, makanya di nomor 3. Nah yang keempat tuh Majas. Ini Majas kenapa dipilih di bawah rima? Karena dari hasil Majas ini baru tercipta rima yang baik gitu. Terus yang kelima juga sama, pembendaharaan kata terkait dengan Majas dan sebagainya. Oke. Bu Listen ada komentar? Nanti saya tambahin. Iya, kalau puisi sih menurut saya sih memang lebih ke personal ya, kalau kita melakukan apresiasi gitu ya. Dan kalau ke personal tuh juga tergantung sekali gitu, tergantung sekali dengan latar belakang, misalnya lingkungannya kayak apa. Ada orang yang justru kalau misalnya rimanya tuh terlalu beraturan tuh, justru kadang menilainya juga, kalau menurut Siro tadi kan dia lebih suka gitu ya, lebih kena. Ada beberapa orang dan termasuk saya terus terang kalau rimanya terlalu beraturan justru menurut saya itu terlalu lama gitu ya, gayanya tuh terlalu lama gitu. Old school. Iya, kalau buat saya gitu ya, makanya saya pikir ya memang kalau puisi sih lebih ke, menurut saya akan lebih penilaian apresiasinya lebih personal dibandingkan seni lukis gitu ya. Karena kalau seni lukis itu menurut saya ada benang merahnya tuh jelas banget gitu. Tapi kalau puisi itu memang susah gitu. Ada kayak yang tadi kan yang pilihannya Siroj itu kan menurut saya tuh ya terlalu puisi gitu. Gimana ya bilangnya ya terlalu baku. Kalau puisi zaman dulu kan dibacanya tuh kan juga beda ya gitu ya, mendayu-dayu gitu dengan gerakan yang patah-patah gitu kan. Kalau sekarang kan banyak, kalau puisi-puisi baru itu kan lebih bebas gitu, lebih bebas aja gitu. Dan rimanya dia kan udah nggak terlalu terpaku lagi dengan rima. Cuma lagi bahwa yang mau saya tekankan bahwa memang apresiasi puisi ini memang lebih sangat personal gitu ya. Kalau orang yang melo, terus orang yang ini kelihatan banget tuh pilihan puisinya seperti apa gitu ya. Itu aja dari saya. Oke. Bentar, saya jadi ingat siapa sih namanya sih manusia satu ini. Tapi juga ada ini loh Pak, saya mau nambahin dikit. Tapi juga selera tuh juga ada pergeseran loh. Karena saya waktu SMP tuh sering Pak ikut lomba baca puisi. Dan pada saat itu tuh ya memang begitu gaya bahasanya, terus yang dipilih puisi-puisinya tuh pasti yang aturan yang rapi banget tuh rima-rimanya. Tapi belakangan tuh semakin tua lah bisa dibilangnya, enggak, saya masih muda sih, semakin bertambah umur gitu ya. Semakin bertambah umur tuh justru bergeser tuh Siraj. Nah jadi kamu nanti mungkin kalau udah tua nanti bergeser juga gitu. Ya itu aja. Enggak juga sih. Tapi dari diskusi ini kemudian tadi sempat dipaparkan Siraj sama Afsal, ada yang mungkin bisa dimasukkan justru sebagai yang utama. Konteks dari puisi itu. Ketika puisi itu ditulis ada apa? Dan si penyair itu sedang sedang pada posisi yang bagaimana? Ada ungkapan nakal itu, joke tapi masuk akal banget. Seorang seniman akan menjadi sangat kreatif ketika dia sedang galau, bahasa gampangnya galau, atau sedang resah. Ketika keresahannya itu tinggi, di situ dia bisa mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Meskipun itu sama dengan ungkapan itu loh Pak. Kalau misalnya udah deadline itu pasti lebih produktif. Enggak, itu ada alasannya sih, itu time managementnya yang enggak kekejar. Itu the power of kepepet. Iya, saya rasa itu sama itu kalau the power of kepepet. Kemudian ada metode wangsit. Jadi kita nggak tahu dari mana ini tiba-tiba muncul ide ini, itu metode itu wangsit. karena jiwa senimannya itu Pak, kalau dinilai secara positif, jiwa senimannya keluar. Kepekaan sih, kalau saya sih lebih mengatakan sebagai kepekaan. Dan konteks dari puisi ini nggak hanya untuk puisi ya, untuk seni-seni yang lain kalian bisa cek lebih mendalam karakter si seniman ini bagaimana.
Dan pada saat seni itu dikeluarkan, itu bagaimana? Itu akan kemudian menjawab di hal-hal berikutnya. Jadi pengenalan terhadap seniman nanti juga terjadi juga ketika kalian melakukan apresiasi ke karya arsitektur. Pengenalan terhadap si pembuat itu akan kalian paham kenapa sih dia, minimal kita empati, kita punya rasa simpati dan empati terhadap karya itu. Gitu. Bisa minta tolong di stop share screen gantian saya. Ada satu contoh. Mungkin enggak. Untuk beberapa orang mungkin agak lebih keras ya. Tapi silakan dinikmati. Nah, bentar. Itu kayaknya soundnya juga optimal. Video clip. Semoga bisa dinikmati. Saya akan membacakan puisi. Oke, kalau diteruskan panjang nanti. Jadi hal lain. Tapi dari pembacaan puisi itu kita bisa mengidentifikasi bahwa kejadian yang direkam adalah sekitar November 1974 dan dari segala macam lah, pengaruh politik dan segala macam. Tapi di situ penulisnya, siapapun penulisnya di si Perry itu kan hanya membacakan. Penulisnya mencoba merekam keadaan dan itu kayaknya akan membuka banyak hal. Nanti untuk seni-seni yang lain juga seperti itu. Konteks, ruang dan waktunya. Ruang itu dalam pengertian si seniman itu hidup di zaman yang seperti apa, keadaan seperti apa, dan waktu di sekelilingnya itu ada apa yang terjadi dan bagaimana. Kalau ruang tadi juga termasuk bagaimana si seniman itu mengembangkan dirinya. Mungkin itu. Ada pertanyaan dari tim sastra? Kalau enggak, lanjut ke tim berikutnya. Dari tim seni pertunjukan, silakan. Siapa tadi? Saya nggak hafal. Hansen ya? Yuk, siapa? Nggak perlu, kalau memang belum ditulis ya silakan disampaikan. Yuk. Ini pertunjukan. Siapa? Saya, Pak. Yuk, silakan, Nanda. Oke. Jadi tadi dari seni pertunjukan kami mengambil 3 karya seni musik. Yang pertama itu ada lagu dari Nadine Hamzah, judulnya Bertaut. Yang kedua itu ada Compos für Alice, karya Beethoven. Yang ketiga itu ada akapela Yamko Rambe Yamko. Oke. Sebelum dijelaskan lebih lanjut alasan dari pemilihan itu. Jadi kami mengambil 3 karya itu karena gini Pak, berdasarkan perbedaan genrenya. Jadi kami membandingkan ketiganya. Dari selain genre juga masih ada perbandingan lainnya. Terus indikator yang coba dicari, indikator yang coba disepakati, kok ini dicari? Buat indikatornya itu ada di perbedaan. Pertama itu, eranya ya, eranya beda, oke. Eranya beda, kemudian genrenya beda, pembawaan instrumennya juga dan temponya. Oke. Itu berarti kan sudah, ini yang saya maksud ya, bisa kalau di seni musik bisa masuk ke teori musiknya, gitu, temponya bagaimana, terus setiap genre itu kan punya keinginan pesan yang disampaikan. Saya kasih contoh, ini baru aja saya dapat, menarik juga sih. Share audio aja, semoga bisa. Terdengar kah?
Saya tidak share video tapi share audio. Terdengar nggak? Dengar Pak. Terdengar Pak. Oke. Ini lagunya Billie Eilish untuk soundtrack James Bond yang terbaru. Oke, contoh aja, nggak usah panjang-panjang. Tapi dari tim apa ya, pertunjukan tadi, kira-kira ya si lagu Billie Eilish ini, menurut kalian apa yang bisa dipelajari lah, atau persepsi apa yang bisa muncul dari kalian? Saya pengen tahu aja sih pandangan kalian terhadap lagu itu. Ya, Nanda bisa menyampaikan pandangannya. Yuk, tim yang performing art, ada yang bisa komen? Saya lanjutkan deh sambil mendengarkan, sambil saya nunggu juga. Kalau kayak tim pendiam deh. Kalau buat saya sih sebuah musik itu justru muncul ketika, kalau buat saya personal, ketika hanya musiknya yang keluar. Saya dari tadi nonton ini karena ada yang ngasih tahu bahwa ini jadi soundtrack James Bond yang ke-25 dan baru aja diumumkan. Dan langsung ada kepikiran apa bedanya dengan Adele itu yang juga jadi soundtrack filmnya James Bond juga. Tapi salah satu komentar di YouTube channelnya si Billie Eilish ini dikatakan Billie Eilish whisper is the loudest in the world. Jadi bisikannya itu mengguncang, dan buat saya justru inti dari musik yang disampaikan atau lagu yang masih disampaikan Billie Eilish itu justru di situ. Menyanyi dengan berbisik dengan suara yang sangat lembut tapi masuk sampai ke ulu hati itu kadang-kadang. Itu yang bisa disampaikan, dan itu ada teorinya, dan itu bisa menjadi indikator. Itu dari saya. Oke, selanjutnya seni apa? Fine art, kayaknya lukisan semua deh. Ini tulisan bisa. Sorry, tulisan yang musik nggak usah dikomentari deh. Pendiam banget. Ini. Silakan, tadi ada Dea, ada siapa? Yuk. Izin share screen, Pak. Silakan. Bisa. Oke, Panko. Di sini kami pilih lukisan karena menurut kami lukisan adalah salah satu karya seni yang paling mudah untuk diidentifikasi gitu, Pak. Yang pertama itu adalah Cafe Terrace at Night yang dilukis tahun 1888, karya dari Vincent van Gogh. Kenapa saya pilih karya ini? Yang pertama yang dari kami sepakati itu kami akan mengapresiasi berdasarkan emosi dan ekspresi serta narasi yang dibawa oleh lukisan ataupun si pelukis. Dari konsep karyanya, lukisan ini itu adalah penggambaran peminum dalam cahaya terang yang keras dari fasad mereka yang diterangi. Jadi sebelum melukis ini, Van Gogh itu merasa bahwa malam itu jauh lebih indah daripada siang, karena malam itu mempunyai warna yang lebih beragam daripada siang. Dan setelah membuat lukisan ini, Van Gogh juga mengirimkan surat kepada saudarinya yang mengekspresikan tentang emosinya terhadap lukisan ini. Dalam lukisan itu pun sebenarnya terdapat beberapa fakta dan opini dari para pecinta karya seni lukis, yang lukisan ini memuat kafe yang dihadiri oleh 12 orang dan satu bayangan.
yang menurut beberapa orang itu mengandung beberapa jenis makna tersendiri berdasarkan perspektif masing-masing. Dan juga yang menarik itu adalah menurut para ahli astronomi dan data di astronomi, letak dari bintang yang dilukis oleh si Van Gogh itu adalah tepat. Dan juga kafe itu juga masih ada sampai saat ini. Lalu yang kedua itu adalah karya dari Brocheden yang dilukis pada tahun 2018. Konsep karyanya itu bagaimana putih dan hitam dipersepsikan melalui simbolisme. Sangat sering konotasinya baik dan jahat. Konteks karya ini, jadi si pelukis menggambarkan bahwa kain panjang menyerupai gaun itu menutupi tubuh si perempuan dalam bayangan hitam yang seakan bergerak maju membawa tubuhnya untuk mengikuti arah tersebut. Nah, warna dan latar belakang yang digunakan ini menambah kesan dramatis serta serat akan makna. Lukisan ini mengandung makna bahwa perempuan mengikuti bayangan dapat dikaitkan dengan zaman sekarang, di mana orang-orang banyak mengikut berita yang tidak memiliki keakuratan. Bayangan hitam dapat menggambarkan sesuatu yang negatif. Karya tersebut dijadikan referensi karena memiliki kedekatan subjek dengan apa yang diciptakan oleh pencipta ini. Lalu, objek pendukung seperti kain putih yang dililitkan, kain yang berkibar, dan lainnya yang digunakan sebagai ekspresi dari fotografer dalam mengungkapkan sebuah pesan. Lalu yang terakhir itu ada Crash yang akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Selanjutnya, Crash itu jenis karya lukisan menggunakan media teknik cat akrilik yang di atas kanvas. Untuk tahun pembuatannya itu 2007, penciptanya itu Bambang Prihadi. Untuk konsep yang digunakan itu lebih agak ke bawah ya. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah ya. Untuk konsepnya sendiri itu menggunakan pendekatan kritis melalui warna, garis, dan gaya yang diambil yaitu abstrak. Untuk konteksnya itu sesuai dengan judul, tema lukisnya itu adalah tabrakan, yaitu tumbukan keras antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Yang dimaksud oleh pelukis ini yaitu gempa bumi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian gempa bumi itu dasarnya merupakan peristiwa alam yang luar biasa karena tidak dapat diramalkannya terjadinya dan tidak dapat dijinakkan. Manusia hanya bisa berusaha mengantisipasinya dengan peralatan untuk mendeteksinya dan membuat sarana untuk menghindari akibat gempa. Peristiwa alam ini merupakan misteri yang menyadarkan manusia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, silakan tuliskan komentar tentang. Iya, sebenarnya ini yang dipilih juga menurut saya rentangnya agak lebar gitu ya antara satu lukisan ke lukisan yang lain gitu. Kayak yang pertama kalau Van Gogh kan memang udah tahu ya, kita udah tahu juga nih karya-karya besarnya. Tapi menurut saya yang menjadi penyatu dari seni lukis itu adalah memang seni lukis ini ada salah satu jenis seni yang bisa menyampaikan pesan itu yang justru dalamnya itu nggak terbatas gitu ya, nggak terbatas dan dia sangat tergantung dengan konteks, artinya dengan lingkungannya seperti apa. Kalau lagu kan lebih ke personal gitu ya, lebih ke personal, lebih ke perasaan. Tapi kalau seni lukis ini konteksnya dia sangat tergantung dengan konteks lingkungannya seperti apa yang mau digambarkan, dan kadang-kala itu yang seringkali membuat lukisan itu tidak menurut saya ini ya, bagi saya tidak segampang ketika menikmati lagu, karena dia kalau lagu kan lebih ke personal yang sehari-hari kita dealing with gitu ya. Tapi kalau lukisan kan kita harus menerjemahkannya dulu itu bagi saya.
kita untuk tahu pesannya secara langsung itu biasanya tidak langsung sekali dengar gitu. Kalau misalnya kayak lagu tadi, lagu soundtrack dan sebagainya, apalagi kalau misalnya lagu soundtracknya tuh dikaitkan lagi dengan image kuat dari film itu yang seperti apa gitu ya. Tapi kalau lukisan kita perlu, menurut saya, bagi saya perlu proses untuk penerjemahannya gitu ya. Jadi penerjemahan, bahkan penerjemahan saya mungkin akan berbeda dengan penerjemahan yang lainnya. Dan jadi kalau saya bilang sih apalagi contoh-contoh yang dikasih oleh grup ini gitu ya, rentangnya jauh gitu, masing-masing punya karakter sendiri, dan itu bagi saya menambah lagi, menekankan kembali bahwa seni lukis itu bawaannya atau message-nya panjang sekali gitu, penerjemahannya panjang sekali. Itu saja dari saya. Oke, menarik kalau memang lukisan itu perlu waktu khusus untuk menikmatinya, perlu tempat khusus juga untuk menikmatinya. Ya kita bisa sekarang lewat layar komputer, tapi kan tekstur dari warna, tekstur dari cat yang disapukan di kanvas si seniman lukis itu tidak bisa kita rasakan kalau kita menggunakan layar komputer atau bahkan layar HP itu jauh banget. Cuman yang menarik dari apa yang disampaikan kelompok ini, hati-hati dengan keterangan ini ya. Ini kelihatan banget keterangan ini diambil dari internet, kemudian internet itu juga pakai Google Translate gitu, bahasanya agak nggak nyambung di beberapa titik. Nggak apa-apa, sebagai awalan, sebagai stimulus awal untuk mengetahui si lukisan ini ada apa sih, si seniman ini seperti apa sih. Contoh, ternyata kalau kalian lihat, Van Gogh itu punya permasalahan kejiwaan yang luar biasa. Dia meninggalnya kan juga karena sakit jiwa, kemudian dia menembakkan dadanya sendiri dengan sepucuk pistol revolver, kemudian baru 2 hari kemudian meninggal. Jadi Van Gogh itu meninggal dalam kondisi yang cukup mengenaskan, tidak pernah menikmatin hasil karyanya, kemahalan hasil karyanya. Itu yang di beberapa artis juga seperti itu. Kemudian Brooke Sheldon itu juga ternyata bukan pure pelukis kan, dia fine art yang mencoba menggabungkan beberapa seni, artinya fotografi juga masuk, seni lukis juga masuk, dan segala macam. Itu yang konteks itu yang perlu dijabarkan supaya si pembaca atau si penikmat apresiasi kalian itu paham sebenarnya ada apa sih, konteks keseluruhannya seperti apa. Jadi tadi udah ada penjelasan juga konteks orang Jogjanya, sehingga tabrakan itu yang dimaksud adalah ketika terjadinya gempa di Jogja itu cukup unik gitu. Dapat cerita dari keluarga juga gitu. Gempa itu bukan goyangnya bukan horizontal, jadi goyang kanan kiri depan belakang, bukan seperti itu, tapi goyangnya vertikal. Jadi kayak jalan itu kayak kalau kalian ngebutkan stiker atau ngebutkan karpet gitu, jadi bergelombang. Semua itu gila banget. Nah, saya dapat cerita dari keluarga yang memang mengalami itu. Rumahnya ya kalau gedung oke lah, kanan kiri bisa bertahan. Ini dilempar ke atas ke bawah, bubar. Itu yang terjadi. Dan jadi saya jadi oke, orang Jogja memahami crash-nya itu. Crash bukan tabrakan seperti biasa, tapi bencana. Konteks-konteks seperti itu yang perlu dijelaskan. Terus tadi kayak punyanya sastra, punyanya musik seperti itu. Share screen untuk terakhir. Jadi apa yang mesti kalian lakukan sekarang adalah coba buat seperti ini. Silakan buat apresiasi secara berkelompok seperti tadi, keterangan deskriptif karya seni, kapan dibuat, siapa dibuat, konteksnya bagaimana.
Kemudian ada apresiasi individu, artinya ketika kalian melihat karya itu, apa yang timbul, disampaikan aja apa adanya, jujur, apa adanya. Kemudian apresiasi kelompok yang tadi, yang pengetahuan kognitif. Apa yang bisa digali, konteks apa. Seperti mungkin deskripsi si senimannya Van Gogh seperti ini. Apakah jarak si lukisan itu terhadap kematian Van Gogh. Van Gogh juga orang yang cukup unik dalam pengertian dia lebih baik tidak makan dan tidak makan, tapi mengutamakan minum alkoholnya. Jadi alkoholiknya luar biasa. Itu juga emang mengakibatkan dia meninggal seperti itu. Ada kesakitan, ada sakit jiwa dan segala macam. Jadi karakter seniman itu akan benar-benar mempengaruhi cara kita mengapresiasi. Dan minggu depan silakan kalian paparkan dan kelompok lain akan memberi komentar, termasuk juga kami. Ini juga sebagai pembelajaran atau sebagai langkah awal sebelum kita masuk ke dalam apresiasi arsitektur. Jadi mencoba melihat arsitektur dari sisi seninya, gitu. Makanya contoh kasusnya saya berikan punyanya si Raw Arsitek itu. Mungkin situ ada pertanyaan? Silakan. Atau mungkin saya berikan dasar. Satu contoh, sekalian saya promosi lah, nggak apa-apa. Satu contoh bagaimana mencari indikator. Indikator itu nggak ribet sih sebenarnya. Indikator itu bahkan kita bisa temukan di keseharian. Mohon maaf, fotonya ya abaikan aja fotonya siapa itu. Ini salah satu contoh mencoba mencari indikator dari tema besar bentuk. Kemudian indikatornya adalah indikator keseharian. Kita melihat bentuk dan ruang itu kan makanan sehari-hari dari arsitek ya. Kemudian kita menyadari enggak sih bentuk dan ruang itu bagaimana proses terbentuknya bentuk, itu kita sadari enggak? Ketika kita tidur itu apakah otak kita berhenti berpikir? Apakah otak kita juga ikut tidur? Atau justru pada tidur itu terjadi proses pembentukan image, pembentukan idea terhadap bentuk. Kemudian melamun ketika kita bengong itu apakah otak kita juga berhenti? Otak kita juga ikut melamun? Atau justru pada proses melamun itulah terjadi proses besar membangun image, membangun bentuk itu gitu. Lalu bagaimana kemudian bentuk itu dikatakan, disampaikan sebagai sebuah message dari si arsitek. Jadi indikator bisa sedekat itu, indikator bisa keseharian kita. Sama juga dengan apresiasi ini. Indikator-indikator yang dibangun ya bisa sedekat itu. Sehingga tugasnya adalah persepsi personal dulu, baru persepsi kelompok. Yang sebenarnya itu bisa saling beririsan gitu. Itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita sudah di ujung. Kalau nggak ada, silakan dilanjut. Dan minggu depan saya minta produknya. Produknya gini, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Ini bisa berarti ada tawaran. Kalian menyampaikan laporan apa adanya, atau kalian mau membungkus presentasi kalian dengan cara yang lebih nyeni, lebih kreatif, terserah. Tapi laporan tetap, laporan itu kami minta sebagai ya standar lah, standar tugas. Tapi ketika menyampaikan, ketika memaparkan, kami persilakan untuk lebih kreatif. Ini tawaran aja. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Listen? Ya, sudah jelas ya. Oke. Nggak ada? Cukup? Kalau nggak ada, terima kasih. Saya stop record.